Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini pekan suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam pekan ini gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem secara meriah dan juga mengenangkan sengsaranya. Dahulu ia dielu-elukan di Yerusalem, kini ia dielu-elukan lagi oleh gereja dan kelak di surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja akan dikenangkan lewat pemberkatan dan perarakan daun-daun palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi yang secara mencolok menampilkan sengsara Kristus. Perayaan Minggu Palma terdiri dari dua bagian, yaitu upacara pemberkatan daun palma, perarakan palma, dan perayaan Ekaristi. Maka marilah kita memasuki perayaan Minggu Palma dengan penuh hikmat. Daun-daun palma yang telah kita bawa akan diberkati oleh imam. Selanjutnya umat akan berarak ke dalam gereja sambil memegang daun-daun palma yang melambangkan Yesus sebagai Raja memasuki kota Yerusalem sambil menyanyikan pujian Hosana Putra Daud. Mari kita memulai perayaan Minggu Palma dengan menyanyikan nyanyian pembukaan. Umat dipersilakan menghadap ke depan pintu gereja. Kau Raja Maha Kuasa, bertata selamanya, pemimpin zaman ke zaman, teguh tetap kekal. Walaupun alam musnah, Engkau tetap mulia. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ta Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara terkasih, sudah sejak masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita dapat memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Saudari-saudara, marilah kita mohon berkat atas daun-daun palma ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita
diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sambil melambaikan daun palma, kita menyanyikan Terpuji Raja Kristus. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita, besarlah kasih-Nya. Pencinta yang setia, teladan yang benar, terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, sebagai tanda kasih disediakannya santapan yang mulia, yaitu dirinya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Gembala yang utama, pembela dombanya, yang lari dan lepas, dicarinya lekas. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari."
Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai kuda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus menunggang seekor keledai, bukan seekor kuda. Sebagai seorang raja adalah tragis karena Ia menunggangi seekor keledai. Kita tahu persis, raja tidak pernah akan menunggangi seekor keledai. Ia pasti menunggangi kuda jantan, kuda yang paling bagus dari jenisnya. Kuda adalah simbol kejantanan, kegagahan, kemewahan, dan kemapanan. Sementara keledai adalah akumulasi dari kebodohan, kelemahan, dan kerapuhan. Apa yang terjadi? Saudari-saudara yang terkasih, hamparan daun-daun, ranting-ranting, pakaian, sarung, dan semua yang diletakkan oleh orang-orang Yerusalem pada waktu itu ternyata adalah karpet merah yang mengantar Yesus menyelesaikan tugasnya. Yesus adalah raja yang jauh dari bayangan kita, jauh dari ilusi pikiran kita. Ia anak seorang tukang kayu. Ia duduk di atas keledai. Bahkan keledai itu pun ia pinjam. Tak lama setelah ia dieluk-elukan, disanjung-sanjung, dipuja dan dipuji, raja ini disalibkan, digantung dan wafat di salib. Oleh siapa? Oleh kita. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Saudari-saudara yang terkasih, hanya butuh sedetik, butuh sekejap, suasana sukacita dan kegembiraan berubah menjadi pengkhianatan seharga 30 keping perak oleh Yudas. Hanya butuh sejenak, Petrus menyangkal Yesus. Bisa jadi kita adalah Yudas yang baru. Bisa jadi kita adalah Petrus yang baru, yang di awal mencintai, mengagumi Yesus. Tetapi apa yang terjadi saat apa yang kita inginkan tidak dikabulkan, tidak diberikan oleh Allah? Mungkin kita menjadi Yudas, mungkin kita menjadi Petrus. Sedangkal itukah cinta kita padanya? Mari kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk mencintai Dia dengan seluruh jiwa raga kita, supaya karpet merah yang kita bentangkan bagi Yesus sungguh merupakan karpet menuju keselamatan. Saudari-saudara terkasih, marilah kita meneladan khalayak di Yerusalem yang mengeluk-elukkan Yesus. Marilah kita berarak
dalam damai. Umat menyanyikan bersama dengan kor sambil melambaikan daun palma kita. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaru dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan aku tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah.
Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. 2 hari lagi hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak nawastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada seorang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu,
dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepada Yudas. Maka Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak Kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 muridnya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, Bukan aku, ya Tuhan. Ia menjawab, Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu seandainya ia tidak dilahirkan. ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah roti itu, lalu memberikannya kepada murid dan berkata, Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Dalam perjalanan ke Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi,
Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepada Yesus, Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Yesus lalu membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Terjadilah. setelah itu Yesus kembali dan mendapati ketiga murid sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Kemudian Yesus kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, Yudas lalu mencium dia. Maka orang-orang yang bersama Yudas itu memegang tangan Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada rombongan yang menangkapnya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengahmu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci.
Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pada waktu itu ada seorang muda yang hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup tubuhnya mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam agung. Lalu semua imam kepala, para tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Sementara itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh, sampai ke dalam halaman imam agung, dan di sana ia duduk di antara pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu sama lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan Yesus dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu sama lain. Maka imam agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan para saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sekali lagi imam agung itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Maka imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya serta meninjunya sambil berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Maka para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam agung, dan ketika melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama dengan Yesus orang Nazaret itu?" Tetapi Petrus menyangkal dan berkata, Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka, dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata pula ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu." Lalu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat
dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahkannya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dan dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjukkan jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang dipasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi,
ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat. Mereka mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya. bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. maka datanglah seorang hamba dengan bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Umat dipersilakan berlutut. Umat dipersilakan duduk kembali. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semua telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea.
Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri untuk menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan berkata kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Saya yakin dan percaya kalau seandainya kisah sengsara ini didramatisasi, atau jangan didramatisasi, coba kita pulang lalu mencari di platform media sosial atau siaran-siaran live streaming, mungkin juga YouTube, The Passion of Christ. Film yang berdurasi 3,5 jam, karya Mel Gibson, pasti tidak butuh waktu lama bagi kita untuk berderai air mata. Derayan air mata kita timbul dan muncul terutama karena perasaan kita terluka, perasaan kita tersentuh. Mengapa? Tuhan yang begitu tinggi di atas sana mau menjadi hamba, mau menyerahkan dirinya untuk saya, untuk Anda yang sebenarnya tidak layak dan tidak pantas. Ketidaklayakan dan ketidakpantasan itu nampak ketika kita mengawali perayaan Pekan Suci dengan Rabu Abu. Siapa sih kita manusia ini? Ternyata hanyalah butiran debu. Hanyalah butiran abu di alas kaki Tuhan. Tetapi Tuhan mencintai kita. Dan inilah inti dari kisah sengsara. Kisah kasih Allah kepada kita, anak-anaknya. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita memulai Pekan Suci dengan perayaan Minggu Palma. Perayaan Minggu Palma mengingatkan kita bahwa sengsara Tuhan bukan lelucon atau guyonan atau cerita pengantar tidur atau malah rutinitas tahunan yang kita rayakan sekedar merayakan, setelah itu lewat, daun palma kita bawa pulang, kita gantung di depan pintu dengan harapan mudah-mudahan roh jahat tidak masuk ke dalam rumah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Daun palmanya nanti ditaruh di depan rumah, ini antidoti, anti popo dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan tidak demikian. Perayaan Minggu Palma dan rangkaian perayaan Pekan Suci, besok itu Senin dalam Pekan Suci, Selasa dalam Pekan Suci, Rabu dalam Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, dan Hari Raya Paskah adalah sebuah dinamika perayaan yang mau mengatakan satu hal kepada kita. Tuhan mencintai kita di atas segala-galanya. Perayaan Pekan Suci adalah bukti bahwa Tuhan dengan berbesar hati telah melayani kita semua sebagai hamba. Ia memberikan dirinya bagi kita dengan menderita di salib. Ia memberikan dirinya sehabis-habisnya dengan mati di salib. Ia mengatakan dalam Injil Yohanes, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan ketika ia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, cintanya bukanlah teori, cintanya bukan sekedar kata, cintanya bukan sekedar gombal semata. Cintanya nyata, real, dan konkret untuk kita. Namun sayang seribu sayang saudari-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan dengan baik dan mendengarkan dengan baik, mudah-mudahan tidak ada yang tertidur tadi ya. Kalau ada yang tertidur silahkan diganti. Simon tertidurkah engkau, diganti dengan Paulus tertidurkah engkau, Maria tertidurkah engkau, bisik tetangganya di sebelah, tertidurkah engkau? Ya. Kalau kita memperhatikan dengan baik kisah sengsara Tuhan tadi, rupanya cinta Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Sakit pasti, luka apalagi. Namun itulah, betapapun kita meninggalkan dia, betapapun kita jauh dari dia, dia dekat dengan kita. Dia memanggil kita, dia mencintai kita dengan luar biasa. Maka ketika pengkhianatan itu terjadi seharga 30 perak, ketika penyangkalan itu terjadi oleh murid yang ia begitu percaya. Jangan lupa Petrus itu paus pertama. Petrus itu kepala dari kelompok 12. Tetapi ia yang paling pertama menyangkal Yesus. Ketika penyangkalan dan pengkhianatan itu terjadi, ia tidak menyangkal, ia tidak mengkhianati kita. Raja yang kita junjung tinggi ternyata harus mati di salib. Tahtanya bukan sebuah kursi yang ada emas atau berlian. Mahkotanya bukanlah sebuah lingkaran yang berhiaskan permata. Mahkotanya adalah duri yang berdarah. Maka kita bernyanyi, kepala yang berdarah. Namun sadarkah kita bahwa cintanya tulus, total, tak terbagi untuk kita. Nah saudari dan saudara yang terkasih, kita perlu belajar untuk mencintai Allah dalam ketidaksempurnaan kita. Mungkin kita perlu berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau mencintaiku dengan sempurna dan tak terbatas. Dan aku tahu cintaku tidak sempurna dan terbatas. Namun bantulah aku untuk mencintai Engkau dengan sempurna dan tak terbatas. Seperti Engkau telah mencintaiku dengan sempurna dan tak terbatas. Mari saudari dan saudara yang terkasih, selama pekan suci ini, perjalanan cinta kita dengan Tuhan mudah-mudahan tidak seharga 30 perak. Mudah-mudahan cium Yudas kepada Yesus bukanlah cium kita kepada Yesus. Mudah-mudahan pengkhianatan Petrus
penyangkalan Petrus bukanlah penyangkalan kita. Dari merekalah kita belajar bahwa ternyata kita perlu bertobat. Kita perlu membangun ruang di hati kita supaya Tuhan bertakhta di dalamnya, Tuhan tinggal di dalamnya, dan kita boleh mengambil bagian dalam salibnya, memikul salibnya, menolong dia seperti Simon dari Kirene. Dengan demikian, kita boleh juga nanti mengambil bagian dalam sukacita kebangkitannya. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memohon untuk didoakan dalam perayaan ini, bagi saudara Devri Pielor yang merayakan ulang tahun, maupun siapa saja sanak saudara kita, keluarga kita yang bersyukur atas pertambahan usia, juga untuk Pastor Willem Teedaya yang merayakan ulang tahun hari ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, rahmatilah dan berkatilah saudari-saudara kami yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia. Semoga kelimpahan rahmat serta berkat-Mu tercurah dan turun atas mereka. Anugerahkanlah kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita dan kegembiraan dalam hari-hari hidup mereka. Semoga mereka sungguh-sungguh mau belajar berkorban sebagaimana pengorbanan Putramu yang kami kenangkan dalam perayaan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia, Bapak Hengki Pelor, Wilhelmina Banul, Sakarias Lagong, Martina Dahul, Matias Mital, Margareta Gukur, Gilbertus Engki, Charlie, Johannes Burman, Cornelis Kakak, Nenek Iyas, Nenek Agus, maupun sanak keluarga kita, saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia. Iya Bapa, terimalah mereka dalam keabadian, sambutlah mereka dengan penuh cinta, sambutlah mereka dengan pelukan kasih-Mu dalam kerajaan-Mu. Semoga mereka semua berbahagia bersama Engkau, dan ampunilah kelemahan, kedosaan, serta kekurangan mereka oleh karena sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan boleh Engkau kuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari di dalam hati kita berdoa, bermohon kepada Allah untuk intensi dan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu, berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mana Bakti 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu, Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa, yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu.
dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni,
kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha Lucia, Agnes Cecilia Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Bada Bakti 377. Lihatlah kota Yerusalem jadi suaka bahagia, dia naungan bagi harta cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Jaya duduk di tahta mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Kurayapi jalanku ini tak rapat penuh duri, serasa gagal dalam diri, tak puas akan hasil. Kuratapi nasibku ini tak riba penuh rugi, segala yang ku kehendaki tak lepas angan adil. Lihatlah kota Yerusalem jadi penopang bahagia, tiada yang gagal dalam semangat cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Daya hadir di kancah usaha, beralur semangat bagi kita manusia.
Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani, demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Maret 2024. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Maret 2024 sebesar Rp21.850.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp12.305.000. Kotak pemeliharaan gereja Rp2.475.000. Aksi puasa pembangunan atau APP sebesar Rp10.350.000. Sebanyak 230 lembar amplop. Kolekte misa requiem sebesar Rp983.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp740.000. APP Rukun Santo Paulus Rp750.000. APP Rukun Santo Petrus Rp300.000. Sumbangan dari Pak Ade Bisono sebesar Rp2 juta. Kursus persiapan perkawinan untuk sementara diliburkan dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu 6 April 2024. Mohon kerjasama umat agar tidak merusak dan mencabut daun palma yang sudah didekor dalam gereja. Tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas sangat mengharapkan dukungan serta partisipasi umat dalam memberikan bantuan berupa sumbangan dana untuk persiapan perayaan Pekan Suci. Adapun bagi umat yang ingin berpartisipasi dalam bentuk sumbangan dana dapat melalui rekening BCA dengan nomor rekening 158580088 atas nama Selvia C. or Imelda W. Konfirmasi ke Ibu Meike Mokalu dengan nomor handphone 0852 566-01957 atau ke Ibu Imelda 081242-04925, Ibu Selvia 0852-517-93899. Jadwal Misa Pekan Suci. Misa Kamis Putih 28 Maret 2024 jam 4 sore dan misa kedua jam 7 malam atau 19.00 WITA. Ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 jam setengah 3 sore dan ibadah kedua jam setengah 7 malam. Misa Sabtu Vigili 30 Maret 2024 dilaksanakan hanya satu kali, yaitu jam setengah 7 malam. Misa Minggu Paskah 31 Maret 2024, misa pertama jam 8 pagi, kemudian jam 5 sore. Jalan salib terakhir diadakan pada Jumat 29 Maret 2024 jam 8 pagi. Diharapkan kehadiran untuk para petugas Pekan Suci untuk geladi bersama pastor dengan jadwal sebagai berikut. Petugas Kamis Putih hari Minggu 24 Maret 2024 jam setengah 8 malam. Petugas Jumat Agung hari Senin 25 Maret 2024 jam setengah 8 malam. Petugas Vigili Paskah dan hari Minggu Paskah hari Selasa 26 Maret 2024 jam setengah 8 malam. Umat kembali dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum atau online pada saat perayaan Pekan Suci, khususnya Jumat Agung dan Sabtu Suci atau malam Vigili, karena basement tidak akan digunakan untuk tempat parkir. Untuk info lebih lengkap dapat dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan ini.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara, melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematian-Nya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi dari-Nya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitan-Nya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. 494